Oke, awal channel kembali lagi di Mercedes-Benz GLE 450 AMG Line yang sudah CKD. Mobil ini udah kamera 360 ya. Ini ada housingnya di bawah emblem. Grillnya diamond grill dengan satu bilah garis, ciri khas AMG. Mesinnya pembukaan sudah hidrolis. 3000 cc 6 silinder inline, tenaga 367 HP, torsi 500 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 km per jam, tuntas dalam 5,9 detik. Untuk konsumsi BBM juga walaupun 3000 cc masih masuk akal ya. Dia masih dalam kota 18, luar kota tol itu 114. Ini untuk jumper aki. Katup positifnya, katup negatifnya emas itu praktis. Pembukaan hidrolis sudah ada peredam juga. Di bawah underguardnya warna chrome. Untuk lampu ciri khas E-Class, dia ada 2 DRL begini. DRL satunya dia sebagai sein. Teknologi lampunya sudah multi beam LED. Jadi ada 2 proyektor ya, LED proyektor lampu utamanya. Fog lamp udah nggak ada karena dia sudah terintegrasi. Di depan radiator grill ada corner sensor 3 kiri 3 kanan, jadi ada 6 depan dan 6 belakang. Untuk ban dia Pirelli P0, velgnya rear spokes AMG, trim AMG, cakramnya ventilated grill. Di sini dia bannya, profil bannya 275 50 R20. Ground clearance dia 20 cm, 200 mm, ada footstep buat naik. Housing kamera 360-nya ada di bawah spion sini ya, untuk yang samping. Sein LED di spion, window line-nya satin chrome, roof rail juga satin chrome dengan celah supaya bisa diikat. Nyangkut barang maksudnya. Untuk masuk ada akses smart key model sentuh. Di setiap pintu ada ya. Door handle boleh tarik. Untuk spion, dia ada segitiga di sini untuk blind spot warning. Ini pembukaan maksimalnya. Di atas ada Twitter, speaker premium dari Burmester. Di sini bahan soft touch. Sama ini soft touch sampai depan. Yang ini masih soft touch, yang ini baru plastik. Ada untuk buka power back door. Ada door pocket, dilapis bahan karet sama bottle holder. Ada lampu di pintu juga. Ini untuk atur kursi sebelah kiri ya, penumpang depan. Pengaturan sisi driver udah elektrik dengan headrest yang bisa dinaik turunin. Leg support secara elektrik. Sisanya dudukan sama senderan dengan 3 memory seat. Ambient light sampai di pintu, sampai di door handle. Electric mirror, electric retract, ada window lock di sini, power door locknya di dalam door handle. Jendelanya power window all auto, auto down, auto up dengan sensor jepit juga. Tidak bisa dipraktekkan karena baru pasang kaca film. Asumsikan sama dengan GLS ya. Kita coba masuk. Ada plat tulisan Mercedes-Benz, dia LED nyala sebetulnya. Lumbar support 4 arah di sini ketutupan 4 sisi ya. Transmisi matic dengan gundukan 2 footrest. Brake hold-nya jadi satu sama pedal rem, injek agak dalam agak lama. Untuk tuas gas, pedal gas sudah model organ dengan tombol di baliknya untuk kick down. Jadi bisa di kick down ya, ada tombolnya di baliknya. Bahan di sini masih soft touch. Electric park brake, auto hold-nya di pedal rem. Lampu parkir lengkap kiri kanan, sudah auto headlamp, ini dimmer dan ini fog lamp belakang. Panel kayu dengan ambient light, kisi-kisi AC yang besar banget. Ban sini soft touch. Dan untuk bunyi klaksonnya seperti itu bunyinya. Ayo kita coba masuk. Di dengkul juga ada airbag loh. Kemudian untuk head-up display dia nggak ada, ini central speaker aja, ini kuncinya. Bisa buka power back door juga.
Yang di depan sini dia itu instrumen cluster untuk sekaligus speedometer. Info-infonya di kanan sini bisa diganti-ganti. Ada TPMS juga ya, sama ini tampilan air suspensionnya yang bisa diatur-atur. Airmatic bahasanya Mercy. Di tengah sini info berkendara, yang mana bisa digedein seperti itu. Untuk kalau kita pencet home ada ganti-ganti. Tadi ini info perjalanan ya, ada navigasi seperti ini, telepon, bantuan, assist dia ini. Untuk assist ini untuk lane departure warning, ini untuk attention level kalau kita capek dikasih tahu. Nah ini bisa dibikin full screen juga. Ada radio, media, desain, displaynya bisa diganti-ganti. Ini klasik, sporty, atau yang saya paling suka yang progresif. Yang sederhana bener-bener kayak kosong gitu ya. Nah kayak gini tampilannya. Serta yang terakhir tadi di menu ini ada service. Ada 0 pesan berarti mobilnya sehat, gak ada peringatan apa-apa. Lanjut yang kiri ini juga bisa diganti-ganti. Jadwal perjalanan dan ini medianya. Nah ini juga grafik kemiringan derajat mobil. Ini total indikator-indikatornya ada ini semua. Untuk setir dia ada lapis kulit, agak flat bottom juga. Ada airbag sisi driver, total ada 7 di mobil ini. Radius putarnya dia 6,3 meter. Wiper sudah auto dengan sein. Ini tos transmisinya 9G-tronic 9 percepatan, torque converter. Ada pedal shift untuk menaikkan, kanan kiri menurunkan. Yang ini trackpad untuk ganti-ganti di head unit. Yang ini Bluetooth teleponi sama audio steering switch. Tombol engine start stopnya di sini dengan idling start stop di sebelahnya. Untuk pengaturan setir, tail telescopic elektrik dengan tuas yang kecil di sini. Di kanan ada trackpad untuk atur instrumen cluster di depan, speedometer, dan ada cruise control. Yang enaknya ini udah elektris ya. Ada central speaker, kemudian ini yang tengah ini adalah head unitnya. Dia sudah MBUX, sudah NTG 6, sudah yang paling terbaru sebelum nanti NTG 7 di Mercy S-Class baru W223. Ada telepon, ini ada navigasi, kemudian ada radio, media, ini ada Bluetooth, USB, kenyamanan. Dia ada kinetika kursinya gerak-gerak doang ya, ini bukan kursi pijit, bisa disetting yang gerak sandarannya doang atau dudukannya. Dan ini durasinya. Nah ini untuk mengaktifkan, tekan tombol play. Ambient light bisa diganti-ganti warnanya, 64 pilihan warna. Di sini dia lebih unggul ya daripada pesaingnya. Nah ini dia, ada presetnya juga. Misalnya kita ganti warna merah ya, dan ini kecerahan juga bisa diatur, zona kecerahannya juga. Itu isinya kenyamanan. Info ini kendaraan, nah ini gasnya berapa persen sama remnya berapa persen bisa dilihat. Kemudian yang ini scene, nah ini dia torsinya juga bisa kelihatan. Yang ini konsumsinya. Kemudian ini panduan pengoperasian, buku petunjuk. Aplikasi ini support Android Auto, Apple CarPlay. Pengaturan, nah ini akses cepat. Ada shortcutnya juga di dashboard, nanti saya tunjukin. Isinya ya ini stability controlnya ya, ESP. Ini mode manual, M, ini untuk mematikan sensor parkir. Lane departure
warning. Lane keeping assist, ini untuk memudahkan masuk supaya gampang masuk, jadi air suspensinya dia merendah. Hill descent control, dan ini kayak core wash mode, sensor-sensornya dinonaktifkan sementara. Untuk bantuan kamera parkir, nah ini lane keep assist, active brake assist, ngerem sendiri kalau mau nabrak, attention assist ngasih tahu kalau kita capek, blind spot assist yang ada di spion. Ini lane keep assist yang kalau kita ganti keluar jalur tanpa nyalain sein, dia intervensi ke setir. Kendaraan, ini mode berkendara. Ban musim dingin, pengaturan kursi otomatis tinggal isi aja tinggi kita berapa. Setelan sabuknya lebih mengikat, jadi kita kayak dipeluk. Suara kunci, buka kunci, penguncian otomatis, spion auto folding bisa dimatiin, pencarian SPBU. Lampu-lampu juga bisa disatur, ambient light, lampu dekat, waktu jeda eksterior. Nah ini isinya pencahayaan surround untuk welcome light ya. Sistem, nah ini lebih banyak lagi, desain display, elemen kontrol, audio, silent, bluetooth, waktu, tanggal, bahasa, satuan, aktivasi lisensi, software update, macam-macam di sini ada. Setelah menu utama, di bawahnya ada lagi untuk theme. Nah ini di bawahnya ada lagi menu favorit dan panduan penggunaan. Untuk GLE ini belum ada gestur ya, gesturnya ada di GLS yang CKD. Ini bukan AC, ini dummy aja. Kisi-kisi AC 4 bilah yang bisa dibuka tutup di sini. Ambient light sampai ke bawah sini. Dia dual zone ya, jadi kiri kanan bisa set suhu udara masing-masing. Ini sync untuk bikin jadi satu zone. AC ini air circulation, rear, front defogger, ini hazardnya. Segitiga ikut berdenyut, auto climate control, ini fan speed sama arah semburan. Ini sekalian menu juga untuk akses ke sini. Jadi ini arah semburannya, ini fan speednya, ini suhunya. Ketika dinaikin suhunya, ambient lightnya memerah. Dia terpanasnya ada di 28,5 dan terdinginnya ada di 15,5. Ini bisa dari sini juga, sync segala macam, bisa dari touchscreen di layar sini. Baris kedua ini bisa diatur juga melalui tuas di belakang, bisa juga dari sini. Jadi 4 zone total di mobil ini. Tadi shortcutnya dari sini. Menu. Di bawahnya ini ada tempat penyimpanan. Ada untuk USB-C, untuk smartphone connection, ini untuk ngecas, power outlet 12 volt. Ini tempat penyimpanan, dilapis karet. Cup holder 2 dilapis karet lagi. Dengan warmer sama chiller untuk bikin dingin dan panas minuman lebih lama lagi. Kalau ditutup, motif tengahnya ini wood panel. Ambient light juga sampai ke hand grip sini ya. Ini juga empuk, soft touch. Shortcut volume sama mute, shortcut navigasi, radio, telepon. Ini trackpadnya untuk ngatur di MBUX nya, layar tadi di atas. Ini next sama previous track, lagu, ini home, back, ini mode berkendara. Yang ini kamera sama parkir otomatis. Ini quick access sama favorit yang tadi udah dibahas. Mode berkendara. Nah ini ada individual, sport, comfort, eco, sama off-road. Untuk terrain mode, snow, sand, kayak gitu-gitu belum ada ya. Sekarang kita coba tuas di bawahnya yang untuk kamera. Oke, ini dia minta starter. Oke, kita starter aja. Seperti ini kuncinya. Nah, ini udah starter. Nah ini untuk kameranya. Jadi ini tampilan depan dengan 360, kiri kanan doang dengan 360, belakang doang, dan belakang dengan 360. Seperti itu. Ini quick access yang gambar mobil. Ke settingan yang tadi yang udah dibahas, sama ini favorite yang di pengaturan di paling bawah. Ini bantalan doang ya buat ngatur ini
Kemudian ini air suspensionnya bisa dinaik turunin dari sini. Pembukaan ini soft touch juga ya, armrestnya. Pembukaan butterfly. Di bawahnya dilapis ban Bluetooth tempat penyimpanan, beserta ada USB-C lagi untuk ngecas gadget. Ini motif joknya full kulit article leather, bahasanya Mercy. Laci soft touch, pembukaannya bisa dibuka dan dikunci, sudah soft opening, dan dilapis ban Bluetooth serta backlit di dalamnya. Wood panel sampai ke sisi penumpang depan, serta ambient lightnya. Airbagnya ini di sini penumpang depan punya, bahan masih soft touch. Ini pilar A nya dengan airbag pilar, total ada 7 ya di mobil ini. Untuk seat belt sini dengan head adjuster, hand grip di sini model retract, mic untuk telepon, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu, card holder, masih dilengkapi dengan double visor seperti ini, dan ini juga masih bisa di-extend seperti itu. Untuk lampu baca di sini nyalanya di bawah spion ya, kiri kanan, atau yang ini untuk lampu kabin di tengah LED kekuningan. Ini untuk buka tutup plafon sunroofnya sama sunroofnya juga dari sini ya, seperti itu. Dia sudah elektris, kalau tekan sampai dalam dia bisa auto jalan sendiri. Pembukaan juga sama, yang ini malah kacanya ya. Nah kayak gitu, kalau ditekan sampai ke dalam dia auto sampai habis kebukanya. Jadi kalau kacanya dia tilt, tusuk aja gitu, nggak usah digeser. Tempat kacamata di sini dilapis ban karet. Untuk spion dia sudah elektrokromatik atau dimming. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu LED, card holder, dan double visor. Ini agak keras ya, bentar. Nah ini double visornya, dan yang ini masih bisa di extend lagi dengan mic untuk telepon dan hand grip model retract lagi. Ketika kita arahkan ke R, maka kameranya tampilnya bakal lebih lengkap lagi dengan garis bantu predictive line yang gerak-gerak ketika setir kita gerakin. Ini yang dia defaultnya yang belakang ya, tapi kalau mau di setting yang depan sih bisa juga mestinya. Dan tampilan sensor parkir juga rapi, ada di ujung-ujung ini, jadi nggak sampai mekar-mekar gitu yang nutupin layar. Kita arahkan kembali ke P. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita ke belakang. Dia juga sudah EQ Boost ya di sini. Mesinnya dengan mild hybrid dari Mercedes-Benz, dan ada individual door warning. Di belakang juga ada akses smart key. Ini layout door trimnya. Bahan di sini soft touch. Di atas ini semua soft touch, yang ini baru plastik. Di bawah ada bottle holder dan door pocket, lampu di pintu, serta child lock model switch. Speaker premium dari Burmester. Ini untuk pengaturan joknya elektris ya, di belakang juga. Ini bisa naik turun, ini sandarannya, sama ini dudukannya. Dia sliding juga, seperti itu. Untuk pembukaannya dia juga sudah all auto, tapi karena baru pasang kaca film tidak bisa dipraktekkan, tapi dia juga sudah habis kok. Jadi ngeluarin tangan udah nggak kepentok. Dinaikin lagi kalau mau pasang sunshade. Nah, begitu. Tombolnya sama dari sini. Door handle satin silver, dapat ambient light juga sampai ke pintu. Plat Mercedes-Benz ini juga masih nyala ya, LED. Nah, kita coba masuk aja. Atapnya ini full black ya. Dia ada hook di pilar B sama AC. AC-nya model vertikal. Sini ada docking untuk receiver system, bayar lagi ratusan juta, 100 jutaan. Seat back pocket model jaring ada di belakang, kursi driver, ambient light sampai di kolong.
kisi-kisi AC 2 bilah untuk penumpang belakang yang bisa diatur 2 zona lagi di belakang. Nih, arah semburan juga masing-masing. Suhu juga masing-masing. Satu-satunya masih gabung fan speed di sini. Dan untuk mematikan. Di belakang kursi penumpang depan juga ada seat pocket serta ini layout dari dashboardnya. Ini panoramic sunroofnya, moonroofnya yang bikin aura kabin makin lega. Ada hook juga di pilar back kiri, nggak kelihatan ya, sama AC. Handgrip di sini model retract dengan hook yang tersembunyi, model tekan, serta lampu LED yang kekuning-kuningan untuk baca kiri dan kanan tidak dibedakan. Ini airbag pilar lagi. Seatbelt keluarnya rapi tertutup cover, headrest adjustable kiri dan kanan, elektris yang tengah manual, masih dapat seatbelt lagi 3 titik untuk penumpang tengah, serta di tengah juga dapat armrest dengan tempat penyimpanan lapis peluru di bawah, bahan sini soft touch, serta 2 buah cup holder. Jok sudah isofix. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita ke belakang. Di bawah sini ada tempat penyimpanan handphone 2 bilah, gratis bahan karet, serta 2 buah USB-C lagi untuk pengecasan gadget. Masih ada tonjolan juga ya Tunnel Link karena dia penggerak 4 roda. Tali merah untuk membuat terlipat kalau misalnya elektrisnya lagi macet. Untuk masuk dari sini ada tuasnya, ada top tether dari Isofix, ada airbag di kursi juga. Oke, selanjutnya kita coba masuk. Di belakang sini ini kacanya yang sempit, ada speaker juga. Nah itu, ini untuk membuat taruh partisi, gantungan belanja, lampu kabin, tempat penyimpanan model jaring di sini. Headrest juga adjustable kiri dan kanan manual. Nah ini di bawahnya ada lagi cup holder lapis karet 3 sama 2 buah USB slot untuk ngecas gadget. Seatbelt rapi tertutup cover, floornya dari sana 3 titik. Ini bisa jadi lampu baca atau lampu bagasi ya nanti. Dan ini sudutnya yang di belakang sini dia fix. Ini tuas buat melipat. Di kanan sama ada speaker, seatbelt 3 titik, power outlet 12 volt, gantungan belanja, lubang partisi sama untuk melipat bangku keduanya secara elektris. Cuma yang belakang ini udah nggak ada emboss Isofix lagi ya. Kalau yang ini 5+2 aja. Yang 7 seater sejati itu GLS. Untuk keluar dan balikinnya ini harus ditahan. Supaya kalau ada yang kejepit bisa langsung dibatalin prosesnya. Seperti itu aja. Rem belakang juga cakram, profil bannya 275 50 R20. Tangki bensin kapasitas 90 liter, tulisannya RON 95. Ada corongnya di sini buat taruh sini supaya nggak teleran, dan dalamnya ada katupnya dari aluminium. Ada remote stop lamp dengan approach spoiler, rear defogger, rear wiper, soalnya formatic, maksudnya penggerak 4 roda ya. Desain lampunya di sini LED bar, dan fog lamp belakangnya di sini cuma kanan doang, yang ini untuk sein. Corner sensor ada 6 juga di belakang. Ada reflektor, dan ini framing knalpotnya tapi dummy karena yang aslinya ada di bawah. Lampu plat nomor LED, lampu parkir, kamera parkirnya di sini ngumpet, kalau dibutuhkan dia baru keluar. Sekarang kita coba buka aja, pembukaan sudah elektris. Lampu 2 arah, ini untuk pengendara belakang dan ini untuk menerangkan ke bawah. Ada tuas. Nah ini penampilannya ketika baku baris ketiganya tegak. Ini bisa dibuka untuk penyimpanan, semuanya dilapis bahan bludru, mewah. Di bawahnya ada taruh partisi sama toolkit. Ban serut udah nggak ada ya. Ini ada tempat penyimpanan model jaring. Ini ada coakan buat naruh partisi. Ini bisa dilipat juga, tapi depan masih ada barang. Sebentar. Untuk melipat, ini didorong dan dia agak keras memang. Seperti itu. 50-50 untuk memperluas bagasi. Ketika terlipat dia rata lantai ya. Kayak gini. Dan ini untuk menurunkan air suspension, dan ini untuk melipat bangku baris kedua. Dan ini sebelah kanan. Yang ini ada tuas untuk porsi 20-nya kalau mau dilipat sendiri. Jadi 40 20 40. 40 sisanya lagi dari sini juga. Yang L.
Mungkin harus disamain ya, bentar. Nah, tuh dia baru mau. Jadi memang harus dibarengin, nggak bisa sendiri-sendiri. Ada tali juga merah buat kalau lagi error elektriknya bisa ditutup pakai manual. Ini buat kunci sekalian, ini buat tutup doang. Pembukaan penutupan juga sudah elektris. Ini emblem simbolnya GLE 450. Ada akses mati di kiri belakang. Pengaturan juga sudah elektris ya. Dan ada sunset juga di sini. Serta di sebelah kiri juga ada akses buat ke belakang nih tuasnya. Di depan ada akses mati juga. Tiap pintu jadinya ya. Pengaturan jok sisi penumpang depan juga sudah elektrik dengan leg support yang bisa dipanjangkan. Headrest juga sama lengkapnya nih. Ada 3 memory seat. Begitu juga dengan lumbar support di sini 4 arah. Ini penampilan ketika semua bangkunya terlipat kondisi maksimal untuk angkut barang. Ada tempat penyimpanan modul jaring. Dan sekarang coba kita matiin aja. Nah ini, dia udah mati. Airbag sisi penumpang depan belum bisa dinonaktifkan. Dan ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Nah itu coba kunci. Dia sudah out folding. Bagasi juga support kick sensor. Kita tinggal deketin kuncinya, kita kantongin, ayunkan kaki, dan dia kebuka. Seperti itu. Ini untuk kembalikannya ya, ditarik. Begitu. Untuk nutupnya bisa pakai kick sensor, juga bisa dari sini. Bisa buat buka juga. Tekan yang agak lama, dan dia akan nutup sampai beres tanpa ditekan-tekan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mercedes-Benz GLE 450 yang CKD. Sekian.